bagaimana cara mental kita terjaga, Iya. emosional kita terjaga. Apalagi kita saat ini seorang public speaker. Iya, betul. Jadi jangan sampai saat kita ngobrol seperti ini, emosi-emosi yang paginya udah terkumpulkan Iya. baru disampaikan saat itu nggak boleh. Jadi kita Iya. harus bisa-bisa, harus profesional dalam Iya. memberikan ataupun menyampaikan Iya. tentang diri kita sendiri. Jika memang kesehatan mental ataupun emosional yang kita dapat itu terjadi. Iya, iya. Gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Tibalah kita di part 2. Setelah tadi part 1 kita lebih fokus pembahasan ke public speaking, betul Kak Fitri ya? Betul. Dan sekarang kita memasuki part 2, pembahasan yang lebih mendalam lagi, yang mana Iya. nanti mengarahnya kepada karakter ya, pengembangan diri dan juga karakter. Apalagi di usia-usia kita ya kan, yang sedang produktifnya. Wah, ini Yang seru sedang sekali. membangun jati diri juga ya teman-teman. Betul. Ini mungkin sedikit nantinya tips and trick atau juga pengalaman yang bisa kita sharingkan kepada teman-teman semuanya. Nah, nanti mungkin bisa teman-teman gunakan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman Betul. semuanya. Terutama menghadapi era digital. Betul Kak sekali. Fitri. Iya, ini perlu memang banyak kita perlu banyak belajar ya tentang era digital ini, bagaimana cara menghadapinya, kemudian juga pengembangan dirinya kita nanti bagaimana, kemudian juga mempelajari karakter diri kita sendiri itu juga nantinya bagaimana kayak Iya, gitu betul ya. sekali. Oke, langsung saja kalau gitu. Pembahasan yang pertama ini tentang menjadi seorang pemuda yang produktif. Wah, ini seru sekali karena kalau teman-teman ketahui, saya juga produktif dengan kegiatan saya sendiri dan Kak Fitri juga produktif dengan kegiatannya sendiri kayak gitu ya. Betul. Banyak organisasi-organisasi yang telah diikuti oleh Kak Fitri, iya kan? Oke. Boleh sharing dulu deh Kak Fitri. Oke, jadi menurut saya sendiri menjadi seorang pemuda yang produktif, terutama di bangku seorang mahasiswa, Ya, bangku kuliah. itu ya bangku kuliah itu pasti sangat penting karena kita nggak berhenti saja di dunia akademik, tetapi kita juga berproses di dunia non akademik. Iya. Seperti itu ya Kak. Jadi menurut saya tentang menjadi seorang pemuda yang produktif itu dengan cara mengikuti banyak-banyak hal ataupun kegiatan yang mungkin bisa kita ikuti. Iya, Tetapi iya. dengan tanda kutip kita harus bisa membagi waktu antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Jadi saat ini saya sedang berproses di Hima, terutama di internal dan juga organisasi eksternal juga. Iya. Pun juga di organisasi saat ini Iya. yang mungkin kita bisa bersharing dengan teman-teman Iya. gitu. Kita berada di organisasi yang sama, di kumpulan yang sama lah bahasanya, Iya, bukan organisasi jadi, ya. Kumpulan yang sama, kita sebagai volunteer di media Fakultas Adab dan Humaniora gitu. kayak gitu. Jadi teman-teman harus lebih menjadi seorang pemuda yang produktif itu harus lebih semangat lagi karena di dunia kita saat ini tantangannya sangat besar. Jadi kita harus lebih banyak belajar. Iya. Karena menurut saya teman-teman, di dunia perkuliahan saja itu tidak cukup untuk kita berpikir gitu. Jadi kita bisa berpikir kritis itu jika kita bisa menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan ataupun tantangan-tantangan betul, yang ada di dalam dunia kampus. Iya. Gitu. Nggak hanya di kampus saja, pun juga di era-era sosial, di lingkungan Iya. sosial, terutama dalam masyarakat. Seperti itu. Karena jika kita hanya berproses ataupun diam diri menjadi seorang Iya. mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang Iya. itu kayak nggak ada gunanya. Betul. Karena kita kuliah itu hanya sekedar berpikir dalam pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Sedangkan kita berpikir secara kritis untuk menduniai tentang tantangan-tantangan yang ada di sosial dan masyarakat itu tidak ada. Pun Betul, juga mungkin betul. ada di beberapa mata kuliah yang mungkin mencakup tentang era masyarakat ataupun dunia sosial. Betul. Tapi lebih banyaknya itu saat kita berpikir kritis terhadap Iya. apa yang terjadi dalam dunia saat Iya, ini. betul. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau prinsip saya nih Kak Fitri ya, Iya. produktivitas di era sekarang itu yang bukan berarti kayak
sibuk terus menerus kayak Betul. gitu, bukan yang kayak kesana kesini, tapi menurut saya itu produktivitas itu yang mampu untuk memaksimalkan waktu dan juga tenaga kayak gitu untuk hal-hal yang benar-benar positif Iya. kayak gitu. Jangan sampai kita yang produktifnya itu produktif yang sangat negatif. Nah itu Iya. sangat Iya, sangat betul. disayangkan sekali. Jangan sampai dilakukan kayak gitu. Kalau memang benar-benar produktif, maka produktif yang membawa manfaat untuk kita Iya. dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, itu Betul. mungkin prinsip saya seperti itu sih. Jadi kayak deep work juga, jadi pendalaman terhadap suatu pekerjaan ataupun pendalaman terhadap ya itu tadi yang mungkin Kak Fitri sampaikan, pendalaman terhadap konsentrasi organisasi kayak gitu. Nah, itu memang sangat perlu kita dalami kayak Betul. gitu. Itu yang baru bisa menurut saya dinamakan sebagai produktif kayak Oke. gitu. Jadi bukan yang kesana kemari mondar-mandir tanpa tujuan dan bahkan merugikan diri kita sendiri khususnya. Nah, itu sangat bukan produktif malah menurut saya Iya. kayak gitu. Jadi yang utama itu teman-teman, kita tuh produktif harus bisa mengenal mana yang positif, mana yang negatif Iya. seperti itu. Jadi harus ada manfaatnya bagi kita. Kalau misalkan di dunia organisasi, seperti saya terjun di dunia organisasi, nggak ada positif-positifnya bagi saya, ya kenapa saya ikutin? Iya, betul, gitu kan. betul sekali. Jadi kita harus bisa membagi mana organisasi yang mungkin itu tahu kita antara positif sama negatifnya. Iya, Kalau iya. misalkan organisasi itu membuat kita karena negatif, ya udah kita keluar aja, nggak usah Iya, ikut kita kayak tinggalkan gitu. kayak gitu teman-teman. Jadi ini perlu digarisbawahi ya Iya, tentang betul. produktif itu produktif yang bagaimana. Iya. Jangan-jangan produktif yang kita lakukan itu produktif yang tidak tertata, iya, tidak gitu. tertata, negatif dan bahkan merugikan banyak orang, Iya, lebih-lebih betul. merugikan diri kita sendiri kayak Oke. gitu. Itu sih tentang produktif ya. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman. Jadi kalau memang mau menjadi produktif itu ya kita gunakan waktu dan energi yang semampunya, semaksimal mungkin dan sesuai takarannya itu produktif. Iya, baru betul. digunakan. Pun juga kita berbicara tentang produktif juga mengasah tentang bagaimana percaya diri kita Betul, semakin betul. tampil Iya, gitu kan iya, ya. betul. Jadi kita selalu bilang kepada diri kita sendiri kalau kita ikut organisasi ataupun di dunia luar mengikuti event-event yang lain itu pasti akan menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih dalam kepada kita. Iya, betul. Gitu. Akan banyak memberikan efek-efek yang juga positif kepada Iya, kita ya. betul. Bukan hanya yang kayak ilmu yang kita dapat, tapi juga agaknya nantinya banyak efek-efek yang akan membawa kita ke jenjang selanjutnya itu yang lebih baik dan lebih baik kayak Iya, gitu. benar. Betul ya. Betul. Terkait menjadi pemuda produktif itu memang harus dipilah dan dipilih. Jangan itu sangat- sampai asal gitu Iya, ya. iya. Kalau tadi juga disinggung ya terkait percaya diri. Tadi juga di awal tentang public speaking juga kita pembahasannya tentang percaya diri. Gimana nantinya kalau untuk karakter nih Kak Fitri, kan kadang karakter orang itu memang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan, bahkan karakter saya dengan Kak Fitri pun Juga berbeda. tidak bisa disamakan. Betul. Kayak gitu. Kira-kira kalau untuk karakter, penanaman karakter sendiri deh, menurut Kak Fitri gimana sih menanam rasa percaya diri? Oke, kalau menurut saya sendiri untuk penanaman sikap ataupun karakter yang mungkin bisa menumbuhkan percaya diri itu kunci utamanya jangan ikut-ikutan. Jadi kita harus Iya. bisa berdiri sendiri di Iya, betul. diri kita. Betul. gitu. Betul. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Cukup kalau misalkan diri kita ataupun hati kita berbicara A, ya udah kita ikutin A gitu. Jadi nggak usah ikut-ikutan temen ataupun mungkin keluarga pun Iya. juga, keluarga itu juga berpengaruh juga Iya, betul. dalam Support sikap dari percaya keluarga diri. ya. Heeh. Heeh. Jadi kalau misalkan keluarga kita memberikan support itu juga percaya diri kita akan lebih tampil gitu. Iya. Tapi yang utama tetap kita harus bisa bangun percaya diri itu dari kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi kita harus yang menyusun terlebih dahulu, maka nanti Iya. yang lainnya juga akan mengikuti. Mengikuti. Tapi kalau bagi saya ya Kak Fitri ya, percaya diri itu memang akan tumbuh dari pengalaman berhasil dalam hal-hal yang kecil. Nah, Oh, nanti gitu. semakin banyak, semakin sering kita berhasil dalam hal-hal kecil itu, semakin akan menumbuhkan, oke, saya sudah biasa kok menghadapi hal ini. Betul. Maka saya tidak akan perlu takut, tidak perlu juga kayak merasa aduh harus gimana ya, ini harus seperti apa ya. Jadi seperti itu, menurut saya itu memang
suatu keberhasilan walaupun itu dalam hal kecil, Iya. tapi ketika itu konsisten dan terus menerus akan juga menumbuhkan rasa percaya diri dalam tubuh kita, dalam Oke. diri kita kayak Iya. gitu. Bisa ya, kira-kira setuju nggak dengan statementnya seperti Setuju itu? banget sih, karena mungkin pendapat dari orang tuh berbeda-beda ya tentang Betul, bagaimana betul. cara menumbuhkan percaya diri terhadap diri Iya, kita iya, masing-masing betul. gitu. Pun juga ya itu tadi kita harus bisa memilah dan memilih ya Kak ya. Iya. Bagaimana cara kita untuk memilih rasa percaya diri itu Iya. bisa tumbuh, entah mungkin dari hal-hal kecil ataupun pengalaman ataupun mungkin ya bisa kejadian di dalam diri mereka masing-masing gitu Betul, kan. betul, Jadi betul. percaya diri itu tumbuh dari kita sendiri dan juga tidak ada sangkut paut dari orang lain. Iya. Mungkin juga ada kalau misalkan dia habis diejak atau diapa, mungkin Iya, kayak iya. tentang fisik ataupun mungkin cara penyampaian. Mungkin kalau misal public speaking, mungkin cara penyampaiannya kurang jelas, mungkin dia bisa belajar Iya. karena penyampaian yang disampaikan tuh kurang menarik, mungkin Iya. bisa belajar dan bisa menumbuhkan percaya diri Iya, karena iya. dari ejekan dari salah satu audiens ataupun teman mereka. Berarti seperti itu. menumbuhkan percaya diri itu juga bisa melalui dari evaluasi diri kita Betul, juga ya, sebenarnya. evaluasi diri. Kira-kira kemarin itu kesalahannya apa? Ya, dari kemudian mana, kurang apa, kurangnya kayak gitu-gitu. apa? Jadi kalau kita evaluasi dan kita perbaiki, nah itu mungkin juga akan tumbuh rasa percaya diri ya kayak gitu. Jadi Iya. memang perlu ditanam dari diri sendiri dulu dan nanti sekitar juga akan mensupport Iya, hal itu betul. dan akan tumbuh betul-betul rasa percaya dalam diri kita Iya. kayak gitu. Ini ya semakin sering orang itu berhasil juga semakin keyakinannya itu semakin saya akan Banyak. semakin yakin tentang kemampuan diri saya. Iya, kayak apalagi mungkin kalau teman-teman mempunyai banyak pengalaman itu ya, pasti juga banyak evaluasi-evaluasi Betul, yang betul. mungkin ditarik ataupun dibicarakan dengan dirinya Iya, sendiri. iya. Kurang apa, terus yang lainnya mungkin juga bisa mengikuti. Itu pasti banyak menumbuhkan rasa percaya diri seperti itu teman-teman. Kayaknya juga saya dan Kak Fitri juga mengalami hal Yang sedikit sama. Iya, ya mungkin. kurang lebih sama lah tentang bagaimana mengatur percaya diri dan kemudian tumbuh dengan sendirinya. Ini mungkin kalau teman-teman tidak percaya saya ini sebenarnya introvert Kak Fitri. Kira-kira percaya nggak kalau saya introvert? Gak percaya Oh sih. nggak percaya ya. Saking excitednya ketika Iya. ngobrol, ketika apa itu teman-teman nggak akan percaya bahwa saya introvert. Tapi Kak Fitri pengalaman saya memang selama masa-masa saya SMP menduduki bangku SMP, bangku SD memang saya introvert dan sangat menutup diri Oh, kayak gitu. begitu. Iya, sehingga bahkan dari banyaknya ekstrakurikuler dari sekolah saya tidak mengikuti sama sekali satupun Oh. saat itu. Nah mungkin kalau yang Kak Fitri lihat seorang Zanki di depan Kak Fitri saat ini mungkin itu produk dari masa-masa saya duduk di bangku SMK Kak Fitri. Oh, Karena gitu. di saat itu tiba-tiba dipaksa menjadi bergabung di organisasi. Kalau di sekolah itu masih OSIS ya. Jadi kita diajak bergabung di OSIS dan kemudian ternyata memang dari sekitar mensupport dan dari diri kita itu yakin, maka tumbuhlah rasa percaya diri itu. Dan pengalaman-pengalaman yang seperti ini memang yang akan membawa kita bahasanya itu jam tayang mungkin ya. Jam tayang yang akan selalu kita lakukan, kita sering melakukan hal tersebut, kita juga sering mempelajari hal tersebut ya. Semakin lama nanti kita akan semakin menguasai. Betul. Dan disitulah rasa-rasa ekstrovert sudah mulai muncul. Walaupun tetap ada ya kadang rasa-rasa introvert. Nah, Iya. itu kenapa akhirnya Kak Fitri tidak percaya bahwa saya introvert itu karena memang di hadapan Kak Fitri ini bukan seorang Zanki yang introvert Dulu, ya. Iya. Ini seorang Zanki yang saat ini. Nah, Iya. itu mungkin bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman semuanya bahwa untuk menumbuhkan rasa kemampuan dalam diri, rasa percaya dalam diri itu ya dimulai dari kita sendiri, salah satunya seperti itu. Betul. Jadi nggak harus sekarang teman-teman, tapi bisa dicoba sekarang Iya. teman-teman untuk bisa percaya Betul, diri. betul. Karena dulu-dulu kan memang kita tidak ada tantangan sama sekali ya Kak Iya, ya. Soalnya iya. kita masih belum tahu tentang dunia belum. digital saat Area ini. digital gitu yang kan. Semenyeramkan Semenyeramkan ini bahkan. Semenyeramkan ya, menyeramkan sekali kayaknya Iya. Kak Fitri. Jadi itu teman-teman semuanya ya, kita mulai dari diri sendiri dan harus berani memulai tentunya. Betul. Nah, lanjut nih dari pengembangan diri dan karakter kita juga harus menjaga tentang Iya. kesehatan mental yang kita Oh punya. iya betul. Gitu. Jadi tentang cara menjaga kesehatan mental dan emosional, kita juga harus memiliki tips bagaimana cara mental kita terjaga, Iya. emosional kita terjaga. Apalagi kita saat ini seorang public speaker. Iya betul. Jadi jangan sampai saat kita ngobrol seperti ini, emosi-emosi yang paginya udah terkumpulkan Iya. baru disampaikan saat itu nggak boleh. Jadi kita Iya. harus bisa-bisa harus profesional dalam Iya.
memberikan ataupun menyampaikan Iya. tentang diri kita sendiri jika memang kesehatan mental ataupun emosional yang kita dapat itu terjadi. Iya, iya. Gitu. Kalau prinsip saya ya Kak Fitri, dalam menjaga mental itu yang paling penting adalah menjaga batas-batas pribadi. Jangan sampai orang itu yang kayak sampai ke ranah pribadi pun orang mengetahui tentang kita. Jadi mungkin itu ya, jiwa-jiwa introvertnya itu masih Iya. ada sebenarnya. Jadi jangan sampai orang itu yang terlalu dalam paham tentang kita, karena yang boleh tahu lebih dalam tentang kita itu ya diri kita sendiri. Minimal juga ya orang tua atau orang yang di sekitar kita kayak Betul. gitu. Pun juga orang sekitar. Betul. Nggak semuanya kan Iya. ya, pasti cuma beberapa teman dekat ataupun kadang pun Iya. teman dekat pun juga kita sulit percaya gitu Betul, kan. betul. Bahkan kalau kita ketahui banyak public figure ya Kak Fitri, yang mana ya menutup tentang keluarganya, ya sudah yang disorot saya saja. Jangan sampai kehidupan keluarga saya juga disorot. Betul. Ya itu sebuah tantangan sebenarnya dalam dunia digital, karena juga banyak juga public figure yang kayak sampai di dalam kondisi dalam kamar juga di-sharingkan, kondisi sampai di dapur juga di-sharingkan. Nah itu yang mungkin menurut saya untuk menjaga kesehatan mental itu ada batas-batas pribadi yang tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Betul. Jangan sampai orang lain itu kayak tahu sedalam-dalamnya tentang kita, ya cukup kita sendiri yang tahu. Menurut saya seperti itu. Mungkin Oke. ada tambahan dari Kak Fitri tentang kesehatan mental sendiri itu bagaimana cara menjaganya kayak gitu. Kalau dari saya sendiri tuh nggak jauh berbeda dengan Kak Zangki, pun juga saya tidak mau ada beberapa orang yang mungkin mengetahui tentang pribadi saya sendiri, karena itu juga mengganggu tentang mental saya mungkin Iya, ya. iya, iya, Apalagi betul. itu adalah sebuah privasi ataupun sebuah apa ya? Ya sebuah privasi lah buat diri saya sendiri tentunya, jikalau memang hal tersebut bisa tersebarluaskan gitu. Pun juga banyak juga tadi yang public figure yang memang sudah berumah tangga, seorang suami istri aja kadang Iya. misalnya nih istrinya itu menjadi seorang content creator, Iya. pun juga banyak juga yang menanyakan di mana suamimu, Iya, iya, betul. kerja apa suamimu, itu kadang nggak di publik gitu kan ya. Iya, Tetap publish. ya udah ini konten saya sendiri, nggak perlu kalian tahu gitu kan. Iya, Jadi iya. banyak sekali teman-teman, gak hanya kita orang biasa yang hanya menyimpan tentang beberapa privasi yang mungkin kita miliki. Iya, Seperti itu. Ya kadang kalau memang membahas kesehatan mental itu juga tidak jauh pembahasan tentang stres ya teman-teman. Betul. Tapi Apalagi kalau kita seorang mahasiswa ya. iya, yang apalagi di mungkin- akhir-akhir ini. Iya, yang ini mungkin pembahasannya banyak sekali dikit-dikit stres, tugas-tugas iya. yang menumpuk. Apalagi kita yang saat ini sedang aktif di beberapa Iya. organisasi gitu Iya. kan ya. Jadi kita harus benar-benar bisa Iya. membagi waktu antara tugas kuliah Iya. sama organisasi seperti Tapi itu. menurut saya Kak Fitri, tentang kesehatan mental itu sebenarnya bukan hanya tentang tidak stres, tapi juga kayak kemampuan mengelola tekanan dan tetap berada di jalannya kayak gitu, tetap berada di line-nya kayak gitu. Oh, Nah itu jadi menurut tetap saya berada di kawasan gitu iya, ya berarti. bagaimana cara kita nge-push jangan sampai melebihi batas Oh, kayak gitu. oke, Itu menurut oke. saya sih tentang kesehatan mental itu bukan hanya stres itu tadi, tapi juga bagaimana kita menjaga untuk tetap stabil lah bahasanya, Oke. tetap stabil. Jangan sampai emosi itu meledak-ledak. Betul. Terus kadang itu kalau sudah bad mood ya sudah diam. Nah itu Iya. masih belum paham tentang kesehatan Men- mungkin tentang kesehatan mental mungkin ya. Mungkin itu juga bisa dikatakan mentalnya belum terkontrol. Belum terkontrol. Jadi belum stabil. Iya. Kadang kan ada banyak beberapa pemuda-pemuda saat ini yang Iya. mungkin udah dikasih tugas, Iya. udah banyak pekerjaan, terus tiba-tiba mentalnya ngedown gitu Iya. kan. Kan masih banyak banget. Apalagi Gen Z saat ini kan kalau misalkan Iya. disuguhkan dengan beberapa masalah maupun dari orang tua ataupun temannya, itu Iya. pasti sedikit-sedikit pasti langsung down. Iya, Sedikit-sedikit betul. down tanpa meminimalisir bagaimana cara mencari solusi yang baik. Iya, iya. Seperti itu. Jadi harus diketahui bagaimana sih cara mengatur kesehatan mental itu bagaimana. Ya mungkin bisa kita garis bawahi ya tadi bahwasanya jangan sampai batas-batas pribadi itu banyak orang ketahui. Betul. Kayak gitu. Terus yang kedua juga kesehatan mental itu bukan hanya tidak stres, tapi bagaimana cara kita mengatur dan ngontrol emosional kita itu tetap stabil. Betul. Tidak meledak-ledak, juga tidak yang down banget kayak Kadang gitu. juga pengaruhnya sama teman-teman kita sendiri itu juga betul. antar satu sama
sama lain itu pasti merasakan gitu kan. Kok Betul. anak ini kayak gini kenapa? Pasti juga Iya. kita bingung kan. Iya. Apalagi kalau misalkan saya sama Kak Zangki sedang marahan nih, pasti kayak berpikiran, "Loh kamu kenapa kok diemin Iya, aku?" kayak gitu iya, kan. iya, betul, Pastinya betul. adalah kayak gitu. Jadi teman-teman harus lebih bersikap emosionalnya itu tetap dijaga, tetap dewasa, tetap bisa mengalir lah ya tentang Iya. mentalnya yang baik sama yang buruk tuh kayak gimana. Pun juga kita juga seorang mahasiswa jadi harus bisa belajar gitu teman-teman. Iya, iya. Intinya jaga kesehatan mental. Iya. Jangan mudah emosi dan jangan mudah juga down kayak Iya. gitu. Tapi banyak banget Kak Zangki sekarang di VT-VT itu terkadang juga yang mempengaruhi kesehatan mental Iya, teman-teman Gen Z itu tentang beberapa VT yang mungkin mencerminkan diri mereka Iya, masing-masing. iya, betul, betul. Jadi kan kita lebih meluapkan, apalagi ini cerita dari saya sendiri nih. Iya, Kalau iya. memang itu cocok relate sama diri kita, sama diri aku nih, pasti aku akan memberikan postingan ulang kepada akun Oh, TikTok aku oke, gitu. Jadi gitu. kayak misal relate tuh kadang juga Iya, iya. misalkan aku gak ada teman cerita Iya. gitu kan, kayak waduh ini kata-katanya relate banget, Oke, itu juga oke. bisa merusak kesehatan mental juga Iya, iya. terkadang. Kayak misalkan udah sedih makin sedih nih gara-gara membaca beberapa Iya, iya. VT-VT teman-teman itu. Iya, berarti sebenarnya kalau kesehatan mental dari Kak Fitri ini bisa dibaca dari postingan ulang dari Iya. video-video akun sosmednya Kak Fitri. Nah, itu mungkin bisa dilihat, wah ini kesehatan mentalnya lagi normal ini. Ini lagi Iya. down atau lagi meledak-ledak atau sedang Gitu. ada masalah. Sebenarnya itu juga menjadi gambaran lah, cerminan, pelajaran untuk kita semuanya bahwa kalau memang lagi belum kuat mental atau sedang ada problem dengan mental, maka jangan pernah takut untuk bercerita kepada orang yang tepat. Betul. Nah, ini saya garis bawahi, orang yang tepat. Jangan dengan sembarang orang. Kalau mungkin di setiap tempat akademik seperti ini kan ada yang namanya konseling. Nah, mungkin Betul. kita juga bisa membicarakan dengan konseling, karena Kak Fitri ini sedikit bercerita juga ya. Iya, boleh, Ketika saya ada di Malaysia waktu itu ada mengikuti student mobility, karena kita datang juga ke tempat konseling, dan yang paham ternyata terkait konseling itu ya orang-orang konseling sendiri. Betul. Jadi kalau kita itu kadang melihat orang, ih ngapain sih anak orang udah gede juga main robot-robotan atau apa. Nah, sebenarnya kalau dari konseling sendiri itu kayak menyampaikan bahwa oh ini berarti ada kesehatan mental yang terganggu di bagian yang seperti itu, kayak Oke. gitu. Jadi para konselor itu sebenarnya tahu ketika kita menggerakkan, mungkin bisa dari gestur tubuh ini ya. Iya. Itu gestur tubuh kita ini aja juga bisa dinilai oleh konselor-konselor. Betul, Kita betul. sedang sehat nggak mentalnya, atau mungkin ada mental yang terganggu. Nah, itu sebenarnya yang bisa mengontrol semuanya itu diri kita. Betul. Kalau memang sudah tidak bisa dikuasai, maka bercerita atau dikonsultasikan kepada orang yang tepat. Iya. Jangan sampai kepada orang-orang yang Tidak tepat. Iya, malah makin menjadi apa ya? Jadi nanti. Akan menjadi ini bumerang untuk kita. Betul. Iya, akhirnya kita yang akhirnya menjadikan keresahan bagi diri kita, makin udah makin resah karena mental kita makin diacak-acak nih sama Iya. orang yang tidak tepat itu tadi. Kayak gitu ya. Setuju ya Kak Fitri tentang hal Setuju itu? sekali dengan pendapat beberapa dari permulaan dari Kak Zangki juga iya, gitu. betul. Baik, itu tadi kesehatan mental. Sekarang namanya Gen Z ya, bukan Gen Z aja, tapi seumuran kita itu kayaknya problem selanjutnya itu terkait literasi digital. Oke. Nah, ini literasi digital sendiri menurut Kak Fitri dengan tantangan era digital seperti ini, bagaimana ini mungkin apa yang bisa di-sharingkan ke teman-teman? Oke, kalau menurut saya sendiri tentang literasi digital sendiri itu saya sangat minim dengan yang namanya literasi digital, karena prinsip saya suka membaca Iya. jika ada objek yang memang benar-benar nyata, nggak hanya di handphone. Itu malah membuat saya sendiri tuh semakin malas. Iya, iya. Seperti itu, karena itu dia di handphone, nggak di objek nyata. Tapi kalau misalkan di buku langsung itu it's okay, Iya. boleh langsung lah bisa konsentrasi. Tapi kalau misalkan di digitalnya sendiri itu saya semakin malas, karena pasti nanti ada notifikasi-notifikasi yang mengganggu konsentrasi saya. Betul. Seperti itu. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin suka dengan literasi digital karena tidak mau ribet jika membawa objek-objek seperti buku-buku. Karena Betul. di digital itu kita sekarang memahami bahwa digital saat ini sedang berkembangnya ya, Iya, entah betul, dari betul sekali. fisik sosial ataupun dari dunia mahasiswa ataupun pekerja-pekerja, itu pasti
sekarang tuh sangat berkembang sekali. Iya. Apalagi sekarang kalau misalkan kita mencari beberapa PDF tentang karya sastra ataupun yang lainnya tuh pasti Betul. ada gitu kan di buku-buku di perpustakaan nasional itu juga ada di aplikasi-aplikasi Iya. itu juga banyak teman-teman. Jadi ya kalau misalkan kita gak mau ribet, kita mengikuti arah digital pada saat ini ya nggak apa-apa kita pakai literasi digital. Tapi memang lebih mudahnya para dosen dan lainnya tuh kayak lebih mementingkan digital karena pada kurikulum saat ini itu juga mengenalkan tentang bagaimana kita bisa memainkan digital tersebut seperti itu. Iya Kak. sih. Literasi digital ini memang sangat mempengaruhi kami, terutama di dunia akademik ya. Ini Betul. sangat yang paling didorong Iya, oleh. sebenarnya juga membantu juga Iya, pada iya, diri kita. sangat Cuma ada membantu sisi diri positif kita. dan negatifnya. Tetap ada. Nah, ini terkait sisi negatif. Nah, ini kita ini juga dalam literasi digital harus juga memilih-memilah dong, Kak Betul. Fitri tentunya. Karena ada berita-berita hoax mungkin, Betul. cerita-cerita hoax atau apalah itu yang sekiranya itu malah mendistract kita yang awalnya kita sudah percaya 100% makin tidak percaya karena sebaran-sebaran yang sangat tidak benar itu. Nah, itu kita dalam hal literasi digital memang harus pandai memilih dan memilah. Dan kita juga harus bisa menafsiri setiap apa yang disampaikan oleh seseorang atau tulisan-tulisan yang mungkin sedang beredar itu bagaimana caranya kayak kita harus paham, oh ini baik, oh ini buruk kayak gitu. Itu harus memang ya kan terkait literasi digital. Betul. Itu yang harus ditekankan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Betul. Ya. Apalagi sudah ranahnya digital itu antara negatif dan positif, semuanya bercampur menjadi satu. Betul. Jadi teman-teman harus bisa memilihlah bagaimana bacaan-bacaan yang mungkin positif bisa diambil isinya maksudnya Iya, tuh. iya. Isinya tuh apa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Iya. ataupun mungkin bisa diterapkan di mata kuliah teman-teman masing-masing. Iya, Seperti itu juga perlu dihati-hati lagi ya teman-teman terkait literasi digital atau mungkin juga teman-teman yang memulai untuk meliterasikan di dunia digital itu juga perlu dihati-hati karena dunia digital itu memiliki jejak, ada jejak digital. Betul. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati dalam Berhati-hati bersosial menggunakan. media, Betul. kemudian dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi mungkin karena zaman sekarang itu lebih mudah sekali ya Betul. viralnya, kemudian naiknya itu sangat-sangat mudah sekali. Iya. Jadi teman-teman harus berhati-hati karena jejak digital itu nyata Kak Fitri. Betul. Bisa jadi tulisan jelek kita hari ini, tulisan buruk kita hari ini juga bisa akan dibaca untuk ribuan ratusan tahun yang akan Betul. datang. Bahkan pernah aku membaca itu ada beberapa mungkin jejak digital kita itu berpengaruh dalam dunia pekerjaan. Iya, betul sekali. Jadi kita harus benar-benar memberikan dampak yang positif terhadap dunia digital saat ini. Tentunya dalam tulisan-tulisan kita. Yang terutama di sini saya berasal dari sastra Indonesia yang mungkin sukanya itu untuk menulis Iya. dan diupload mungkin di JNN ataupun yang lainnya Iya, gitu betul. kan. Jadi harus benar-benar menulis yang ada kaitannya, ada sisi positifnya, juga ada apa yang didapat gitu teman-teman. Iya. Jadi nggak hanya sekedar menulis, pun juga itu menulisnya arit itu jangan. Jadi tetap kita mengedepankan bagaimana sisi positif yang ada dalam diri kita sendiri. Betul sekali. Itu tadi pembahasan dari sastra Indonesia. Iya. Sebenarnya di sejarah pun saya juga merasakan hal itu karena namanya sejarah ya mempelajari masa lalu ya Iya. kan Kak Fitri. Dan Mengulas kembali tentunya ya. mengulas kembali dan itu nanti juga akan menjadi pelajaran di masa yang akan datang. Betul. Jangan sampai terulang dan sebagainya. Nah, itu gimana banyak rekaman-rekaman jejak-jejak digital yang suatu tokoh besar yang mungkin ya dan karena rekam jejaknya buruk maka ya dalam masa depan pun kita bacanya ya memang yang dilakukan buruk kayak gitu. Nah, itu perlu dihati-hati lagi teman-teman semuanya. Kalau mau menunjukkan branding kita, bagaimana diri kita, ya sewajarnya saja, Betul. secukupnya saja. Jangan perlu yang sampai menjadikan rekam digital itu buruk bagi Iya. kita. Tapi tetap dipahami bahwa rekam digital kita tuh harus bisa memahami tentang bagaimana kita tidak melebih-lebihkan betul. ataupun tidak mengurang-urangi diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi tetap kita misalkan punya pengalaman, ya udah kita tulis pengalaman
apa yang telah kita alami gitu, nggak usah ditambah-tambahkan ataupun dikurang-kurangi. Iya, Seperti itu teman-teman. betul. Oke nih Kak Zangki, dari proses pengembangan diri dan karakter pastinya kita punya tentang bagaimana cara kita memanage Iya. waktu Wah, iya, betul. dan bagaimana prioritas kita terhadap dunia kita masing-masing. Betul, betul, Seperti betul, betul. itu. Bagi saya terkait manajemen waktu itu sangat-sangat penting dan berpengaruh bagi hidup saya tentunya. Iya betul. Iya, jadi terkait prioritas juga ini sangat-sangat perlu diperhatikan, Kak Fitri. Jadi kalau teman-teman perlu ketahui di kalender handphone saya ataupun kalender yang ada di rumah itu semuanya harus ada catatannya. Minggu ini saya harus ini ada acara ini, berarti itu yang saya prioritaskan. Jadi yang saya Betul. tulis di kalender, yang saya catat di kalender itu adalah yang saya prioritaskan. Betul. Kok tiba-tiba ada acara yang mendadak dan menghancurkan rencana saya yang itu, bukan menghancurkan ya, lebih tepatnya kayak menggeser acara itu, saya lebih akan kecewa akan hal itu karena manajemen waktu ini harus kita pegang teguh. Betul. Jangan sampai goyah kayak gitu. Kalau kita sudah berkomitmen dengan waktu itu, maka jangan sampai kita rubah dengan yang lainnya. Itu benar, saya itu sangat sangat kecewa dan sangat marah ketika ada sesuatu yang menggeser akhirnya planning saya di tanggal itu yang sudah saya tandai kayak gitu. Berubah. Jadi kalender saya itu memang penuh catatan-catatan. Jangan sampai saya terlewat dengan agenda-agenda yang telah saya siapkan, dan yang sudah saya tulis di kalender berarti itu yang menjadi prioritas saya. Oke. Jangan sampai memprioritaskan yang baru saja mengabari dan Betul. harus hari ini mendadak jam segini. Nah itu mungkin saya akan skip dulu kayak gitu. Oke, mungkin Iya, kalau dari Kak Fitri. dari saya sendiri itu nggak jauh berbeda dengan Kak Zanggi juga. Pasti saya akan memprioritaskan mana yang lebih dulu untuk mengejar saya untuk berkomitmen dengan mungkin kalau dari saya sendiri tentang acara-acara yang mungkin berlangsung ya Kak ya. Betul. Jadi tentang bagaimana teman-teman dan saya sendiri itu mungkin mengajak untuk berkolaborasi, tetap saya prioritaskan mana yang lebih dahulu. Iya. Seperti itu. Iya. Dan pastinya saya juga akan memanajemen waktu saya dengan waktu yang benar-benar cukup lah. Bagaimana tentang saya memanajemen waktu tanpa ada beberapa hal-hal yang bisa menggeser waktu saya saat itu. Betul, Seperti betul. itu. Kalau ini tambahan dari saya itu manajemen waktu itu bukan hanya menambah jam kerja Kak Fitri, Iya. tetapi juga Ketepatan. mengatur ketepatan dalam mengatur energi dan fokus. Kalau kita sudah bisa mengatur energi dan fokus, berarti kita sudah berhasil Betul. dalam memanajemen waktu dan juga mengutamakan mana yang prioritas kayak Betul. gitu. Kita harus paham hal itu, jangan sampai kita rugi ya. Itu kembali lagi Benar. kita tekankan, jangan sampai diri kita sendiri yang rugi kalau kita tidak mau manajemen waktu. Jangan sampai, apalagi kita ya di semester Iya. kayak gini tuh kayak jangan sampai ada waktu luang. Nah bukan berarti kayak jangan sampai kita tenaga di force, enggak, tapi dalam artian itu kayak ketika ada waktu luang ya sudah kita cari celah apa kegiatan yang positif yang Iya, bisa kita betul. lakukan untuk bisa upgrade diri, tentunya upgrade diri, kemudian juga mempermudah jalan kita di masa yang akan datang. Betul. Kayak gitu. Jadi kita tidak hanya fokus pada dunia yang mungkin kita penuhi mungkin dalam belajar. Kita juga bermain, pasti ada waktunya ya Iya, Kak ya. iya, Kita bermain betul. dengan teman, kita lagi nongkrong. Khususnya mahasiswa pastinya kan butuh Iya. tempat untuk merefleksikan dirinya. Iya. Jadi kita juga harus memasukkan beberapa waktu di mana kita juga harus fokus terhadap diri kita untuk betul. memberikan kepada self waktu lah, Iya. self time lah. self love pada diri kita sendiri. Betul. gitu. Jadi kalau saya sendiri Kak Fitri, Senin sampai Jumat karena kita sudah disibukkan oleh dunia kampus, dunia Betul. perkuliahan, maka di hari Sabtu dan Minggu itu harus kita luangkan, adalah waktu luang untuk diri kita sendiri, Betul. untuk merehatkan diri kita sendiri. Karena kebanyakan nih pengalaman dari teman-teman saya itu ketika mereka tidak pandai mengatur waktu, tidak pandai memanajemen waktu, yang terjadi apa nantinya setelah banyak agenda yang dilakukan sakit, setelah banyak agenda dilakukan sakit. Nah, hal itu yang sangat saya hindari. Jangan sampai saya sudah
ibaratnya itu mengerahkan segala tenaga untuk menyelesaikan agenda, tapi malah setelah agenda saya tidak merasakan suatu keberhasilan, malah makin sakit, makin Iya, merusak benar. diri saya. Nah, itu sangat saya sayangkan dan sangat saya hindari. Jadi Iya, kalau bisa memanajemen waktu sendiri itu ya dengan cara itu tadi, paham kapan waktunya istirahat, kapan oke. waktunya untuk kita produktif, Betul. kapan kita waktunya untuk bersantai, atau kapan kita waktunya untuk serius. Itu memang perlu dipertimbangkan Kak Fitri. Benar. Karena jujur selama 3 bulan terakhir ini kayak sampai saya itu tidak merasakan mana sih hari Sabtu, mana sih hari Minggu kayak Betul gitu. sekali. Karena kondisi memang banyak agenda yang perlu dijalani, dan akhirnya alhamdulillah 2 minggu terakhir bisa merasakan, oh ini hari Sabtu, oh ini hari Minggu, karena saking Oke. saking padatnya agenda. Nah, itu sebenarnya menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri, dan juga mungkin bisa saya sharingkan ke teman-teman, yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan Benar. orang lain. Dimana kalau kita sudah capek, berarti kita manfaatkan waktu untuk istirahat. Istirahat. Jangan malah mengambil agenda-agenda lain yang bahkan nantinya akan merugikan diri kita, kita sakit, kita down dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi teman-teman, khususnya untuk warga Fakultas Adat dan Humaniora, Iya. tentunya itu juga harus bisa mengondisikan bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol memanajemen waktu dan menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita sakit Iya. dan kita tidak bisa melakukan apa-apa ya Kak ya. Betul. Seperti Jadi itu. kita lihat dulu prioritasnya yang mana. Berarti Betul. Senin sampai Jumat kita prioritas fokus di dunia perkuliahan, ya sudah kita fokus di dunia Dunia perkuliahan. perkuliahan. Itu yang menjadi prioritas. Nah, seperti Sabtu dan Minggu mungkin libur, Kita itu bisa kita untuk bermain, terus juga mungkin atau mengikuti refreshing agenda diri. lain juga Oke. tidak masalah. Yang Oke. penting kita paham kapan Dan kita itu juga refresh. berdampak positif bagi diri kita Iya, sendiri. yang Seperti penting itu, harus teman-teman. berdampak positif untuk diri kita. Malah bukan hanya merugikan untuk diri kita. Kayak Oke. gitu ya Kak Fitri. Oke. Setujulah dalam pembahasan kali ini. Iya. Jadi cukup menarik pembahasan kali ini tentang pengembangan diri dan karakter. Karena memang usia-usia seperti kami dan teman-teman semuanya juga mungkin perlu banyak belajar, perlu banyak mencoba hal-hal baru. Karena memang terkadang Kak Fitri ada orang yang saya itu nggak akan mendengarkan omongan orang, saya harus nyoba dulu. Kalau nggak nyoba itu nantinya nggak afdol, bahasanya Iya. kayak gitu. Jadi kayaknya memang kami pasrahkan ke teman-teman semuanya. Iya. Kalau memang ini tips dan trik ini sangat membantu untuk teman-teman, maka boleh digunakan. boleh digunakan. Tapi juga kembali ke teman teman-teman sendiri, masing-masing. karena karakter dan pengembangan diri seseorang itu jalannya kadang berbeda, Betul. kadang karakternya juga berbeda. Betul. Jadi mungkin juga nanti kita sharing lagi nih di Iya. kolom komentar, teman-teman yang merasa hal iya Kak sama, jadi kita juga perlu upgrade di bagian ini, ternyata kita juga terlalu fokus sama ini sehingga lupa ini, masih bingung tentang skala prioritas, maka bisa di sharingkan di kolom komentar. Oke. Supaya kita juga belajar, karena sama-sama belajar ya. Kita Betul. tekankan lagi, kita tidak menggurui, Benar. tapi kita berdua sebagai mahasiswa di Fakultas Adat dan Humaniora sama-sama belajar. Sama-sama sharing tentang apa Untuk- yang dapat kita ceritakan Iya, kepada teman-teman betul. dari pengalaman yang udah kita alami ya Kak ya. Terlebih lagi tentang kompetensi dan karakter dari pemuda di era digital. Betul. Sekali. Jadi itu saja mungkin dari kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada waktu nanti kita bisa berjumpa-jumpa lagi. Betul Kayak sekali. gitu. Semoga nanti masih ada part-part selanjutnya untuk bisa kita ketemu dan diskusi bareng. Tentunya tidak berhenti di sini, tapi juga bisa teman-teman diskusikan di kolom komentar, ataupun juga nanti bisa callingan kami di luar untuk bisa berdiskusi bersama. Seperti itu. Cukup itu saja mungkin dari kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.